Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fillah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan pembagian kalimah berdasarkan alamatul i'rab, berdasarkan tanda i'rab. Kita masuk pada pembahasan jam'ul muannatsis salim, jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Pada kesempatan yang sebelumnya telah kita sampaikan bahwa jamak muannas salim adalah ma yadullu ala itsnaini fa aktsara bi ziyadatil alifi wat ta'i. Jamak muannas salim adalah kalimah yang menunjukkan makna lebih dari dua dengan sebab adanya tambahan alif dan ta. Coba kita lihat sejenak, kita lihat sebentar satu contoh terkait dengan jamak muannas salim. Sebagai sebuah contoh sederhana ya. Kita ambil saja kata misalnya mu'minatun. Kata mu'minatun ya. Mohon maaf. Kata mu'minatun. Saya ambil spidolnya dulu. Nah, kita contohkan dengan kata mu'minatun. Mu'minatun. Nah, di sini maknanya adalah seorang wanita mukminah. Ketika kemudian kita tambahkan alif dan kita tambahkan ta yang disebut dengan ta majrurat, ta yang tak panjang ya, tak panjang, bukan ta yang marbuthah, bukan ta yang bulat, tetapi ta yang panjang. Maka ini akan menjadi jamak muannas salim. Kita rubah menjadi mu'minatun ya. Mu'minatun. Maknanya adalah wanita-wanita yang beriman atau wanita-wanita mukmin, wanita-wanita yang beriman. Inilah yang dimaksud dengan jam'ul muannatsis salim, jamak muannas salim. Yaitu adalah ma dalla 'ala itsnaini fa aktsara bi ziyadati al-alifi wat ta'i, yaitu isim atau kalimah yang menunjukkan makna lebih dari dua disebabkan karena ada tambahan al-alif wat ta'i, dan ta yang dimaksud dengan ta di sini adalah ta majrurah, yakni ta yang ditulis memanjang, bukan ta yang ditulis dengan bulat yang disebut dengan ta marbuthah. Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, mudah-mudahan jelas apa yang dimaksud dengan jamak muannas salim yang menunjukkan makna lebih dari dua yang disebabkan karena ada tambahan alif dan ta. Yang mana disebut dengan jamak muannas disebabkan menunjukkan lebih dari dua yang mana menuju kepada atau ditujukan kepada wanita, perempuan yang berjenis kelamin perempuan atau yang dianggap ya seperti perempuan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan jamak muannas salim yang akan kita kaji di sini adalah tentang i'rabnya, alamat i'rabnya dan juga contoh-contohnya. Bukan bagaimana cara membuatnya, syarat-syaratnya, itu pembahasan yang lain. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah tentang ya i'rabnya, kemudian alamat i'rabnya dan juga contoh-contohnya. Nah, berkaitan dengan i'rab yang pertama ya, berkaitan dengan i'rab, maka karena jamak muannas salim merupakan bagian dari isim, maka tentunya dia mengalami tiga keadaan i'rab. Yang pertama adalah i'rab rafa, yang kedua adalah i'rab nasab, dan yang ketiga adalah i'rab jar sebagaimana isim-isim yang lain. Berkaitan dengan alamat, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, yakni tanda i'rabnya, maka untuk rafa, jamak muannas salim
ditandai dengan dhammah, bid dhammah, dengan dhammah. Sedangkan untuk nasab dia ditandai bil kasrati, dengan kasrah. Nah, ini yang berbeda dengan yang lain. Biasanya nasab ditandai dengan fathah, atau kalau tidak ditandai dengan alif, atau kalau tidak ditandai dengan ya. Nah, di sini nasab ditandai dengan kasrah. Kemudian yang ketiga, alamat jarnya. Dengan apa alamat jarnya? Bil kasrah, dengan kasrah juga. Jadi alamat nasabnya dan alamat jarnya sama, yaitu sama-sama dengan kasrah. Nah, lalu bagaimana contoh-contohnya? Baik, saya akan urutkan ya berdasarkan i'rab. Yang mana? Ya, yang pertama adalah i'rab rafa. Tandanya adalah dhammah. Contohnya di sini kita berikan 3 contoh. Wa innama huwa al-ma'lumatu. Al-ma'lumatu as-sabiqatu ma'ad dimaghi wa ma'al waqi'. Yang disebut dengan akal itu apa sih? Kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, yang disebut dengan akal atau yang dimaksud dengan akal itu adalah wa innama huwa, yang disebut dengan akal itu adalah al-ma'lumat. Al-ma'lumat, informasi-informasi as-sabiqatu yang telah dulu ada, ma'ad dimaghi, disertai dengan adanya otak yang normal sehat, wa ma'al waqi'i, dan disertai dengan adanya fakta. Gabungan dari fakta, otak, dan kemudian adanya ma'lumat sabiqah, informasi-informasi yang sebelumnya telah ada, menyebabkan adanya disebut dengan al-aqlu, akal. Nah, bukan itu pembahasan kita, tetapi pembahasan kita adalah tentang i'rabnya dan alamat i'rabnya. Kita lihat teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, di sini ada kata huwa, yang ini termasuk dhamir ya, yang termasuk dhamir, yang mana dalam pembahasan i'rab, dhamir ini adalah termasuk kalimah yang mabniyah, kalimah yang mabni. Dan posisinya di sini dia menjadi mubtada, sehingga dia diposisikan rafa, fi mahalli raf'in, dalam mahal rafa, karena dia menjadi mubtada. Nah, kemudian di sini ada kata al-ma'lumat. Ya, al-ma'lumat yang mana posisinya sebagai khabar, sebagai khabar ditandai dengan kha, sebagai khabar, ya, sebagai penjelas dari huwa yang merujuk kepada akal. Akal itu apa sih? Al-ma'lumat. Akal adalah al-ma'lumat. Jadi khabar. Ya, al-ma'lumatus sabiqatu, informasi-informasi. Nah, di sini kita melihat kata al-ma'lumat dibaca dengan dhammah. Pertanyaannya, dhammah ini dhammah apa? Maka jawabannya adalah alamatul i'rab. Dhammah ini adalah tanda i'rab. I'rab apa? I'rab rafa, i'rab rafa. Jadi berarti dhammah ini adalah alamatul raf'i, alamat rafa atau tanda rafa'nya kata al-ma'lumat. Kenapa kata al-ma'lumat dirabi rafa dengan dhammah? Jawabannya karena dia termasuk jamak muannas salim. Kenapa jamak muannas salim? Karena menunjukkan makna lebih dari 2 berdasarkan atau disebabkan karena tambahan alif dan ta. Sebab kata ma'lumat berasal dari kata ma'lum, yang mana adalah perkara yang diketahui atau sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang telah dimengerti, sehingga diartikan informasi. Nah, ketika dijamakkan kata ma'lum, ya, ditambahkan dengan ta dan tambahkan dengan alif dan ta menjadi ma'lumat. Jadi awalnya adalah ma'lum seperti ini, ya, ma'lum, lalu kemudian ditambahkan alif, ya, ditambahkan ta, sehingga menjadi ma'lumat, ma'lumat. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, jadi kesimpulannya kata al-ma'lumatu marfu karena menjadi khabar, alamat rafa'nya adalah dhammah karena dia adalah jamak muannas salim. Sedangkan kata as-sabiqatu dia marfu, ya, dengan dhammah juga,
Sebab dia mengikuti kata al-ma'lumat, yakni dia menjadi sifat bagi na'at atau sifat bagi kata al-ma'lumat. Alamat rafa'nya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas. Ma'ad dimaghi, kata ad-dimaghi dibaca jar karena dia menjadi mudhaf ilaih. Alamat jarnya apa? Kasrah karena dia isim mufrad juga. Begitu pula kata ma'al waqi dibaca jar, alamat jarnya adalah kasrah karena dia termasuk isim mufrad. Ini sebagai tambahan keterangan saja sambil ya mengingat pelajaran-pelajaran yang lalu tentang isim mufrad dan lain sebagainya. Baik, contoh yang kedua, wa hadhihi sifatu hiya al-aqaidu wal ibadatu wal muamalatu wal akhlaq. Ada tambahan seperti itu dalam kitab Nizamul Islam. Wa hadhihi sifatu, kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, wa hadhihi sifatu, sifat-sifat ini yakni yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang ditulis atau dikemukakan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang kemudian orang menyebutnya sebagai sifat akhlak. Maka kata beliau, wa hadhihi sifat-sifat yang ada dalam ayat-ayat tersebut, hiyal aqaidu adalah akidah-akidah isinya, wal ibadatu dan tentang ibadah, wal muamalatu dan tentang muamalah juga, wal akhlaq dan akhlak. Jadi bukan hanya akhlak saja, tapi ada akidah, ada ibadah dan juga ada muamalah. Nah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, di sini kita lihat ada kata hadhihi. Hadhihi adalah ismul isyarah, isim isyarah. Dia termasuk kalimah yang mabni. Posisinya dia menjadi mubtada sehingga dia marfu, tapi karena mabni maka tidak ada alamat i'rabnya karena mabni. Sedangkan kata as-sifat ini menjadi khabar, ya, menjadi khabar dari kata hadhihi, ya, dari mubtada hadhihi. Nah, khabar ini marfu, selalu khabar ini marfu, khabarnya mubtada selalu marfu. Apa tandanya rafa untuk kata as-sifat? Maka jawabannya adalah tanda rafanya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim yang maknanya adalah sifat-sifat dari kata sifatun, ya. Sifatun ini merupakan bentuk mufradnya, ya. Kemudian menunjukkan makna jamak dengan tambahan alif dan ta yang ditulis panjang. Sehingga kemudian disebut dengan jamak muannas salim. Oleh karena itu maka dia marfu dengan tanda dhammah. Berikutnya ya sifat-sifat ini, wa hadhihi sifatu, mohon maaf saya tadi salah ya. Saya ulangi. Wa hadhihi sifatu, ya. Sifat-sifat ini, kata as-sifatu ini di i'rab rafa, ya. Disebabkan karena dia menjadi badal, mohon maaf ya, menjadi badal dari kata hadhihi. Nah, kata hadhihi posisinya marfu karena menjadi mubtada, maka kata as-sifatu juga marfu menjadi badal mengikuti kata hadhihi. Apa alamat rafa'nya? Yaitu adalah alamat rafa'nya dhammah, ya, alamat rafa'nya dhammah karena dia termasuk jamak muannas salim, ya, jamak muannas salim sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Mohon maaf tadi saya salah mengurai untuk posisi Arabnya kata sifat, tapi tidak mengurangi atau tidak merevisi bahwa kata sifat ini marfu dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Nah, hiyal aqaidu, kata al-aqaidu menjadi khabar dari kata hadhihi, wal ibadat, oleh karena itu dia marfu di sini. Hiyal aqaidu, ya, marfu, alamat rafa'nya dhammah karena apa? Karena dia adalah jamak taksir sebagaimana yang pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan, ya, jamak taksir, yaitu adalah jamak yang menunjukkan lafaz yang menunjukkan makna lebih dari dua disebabkan karena ada perubahan susunan lafaz atau susunan huruf di dalamnya, ada pengurangan ataupun ada tambahan. Baik. Kemudian wal ibadat, kata al ibadat, ya, marfu juga karena mengikuti kata al aqaidu. Apa alamat rafa'nya? Yaitu dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia jamak muannas salim. Begitu pula kata al muamalat marfu mengikuti kata al aqaidu dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Contoh yang terakhir untuk rafa adalah, ya, contoh yang ketiga, ammal hajatu al-udwiyatu wal gharaizu faqad nazzamahal islamu.
Ammal hajatu, adapun kebutuhan-kebutuhan, al-udwiyatu yang bersifat fisik, wal gharaizu dan naluri, faqad nazzamahal Islamu, maka sungguh telah mengatur pada kebutuhan-kebutuhan fisik dan naluri al-Islamu, Islam. Maknanya kebutuhan-kebutuhan fisik dan gharizah atau naluri, ya, insting telah diatur oleh Islam. Nah, di sini kita mendapati ada kata al-hajat, ya, dibaca rafa. Kenapa? Karena menjadi mubtada. Lalu kenapa di i'rabi rafa dengan dhammah? Maka jawabannya karena dia adalah jamak muannas salim. Kata al-udwiyatu dibaca rafa karena menjadi sifat dari kata al-hajatu, ya, alamat rafanya adalah dhammah, bukan karena jamak muannas salim, tapi karena dia isim mufrad. Karena isim mufrad alamat rafanya juga dhammah. Wal gharaizu mengikuti kata al-hajat, karena ini marfu maka ini juga marfu, tanda rafanya adalah dhammah, tapi bukan karena jamak muannas salim, tapi karena dia sebagai jamak taksir. Begitu pula kata al-Islamu, dia marfu, ya. Alamat rafanya adalah dhammah, tapi bukan karena jamak muannas salim, melainkan karena dia adalah isim mufrad. Baik, kita sekarang masuk pada bagian i'rab yang kedua, yaitu adalah i'rab nasab. Jamak muannas salim dirabi nasab dengan tanda kasrah. Ya, dengan tanda kasrah. Nah, pertanyaannya seperti apa contoh-contohnya? Baik, kita lihat di sini, ya. Contoh yang pertama, ya. Kita garis bawahi yang menjadi poin dari contoh ini, ya. Nah, di sini. Hatta walau kanat mudzakkaratin syakhsiyatin, hatta walau kanat mudzakkaratin syakhsiyatan katabaha ashabuha. Ya, dalam hal penulisan sejarah itu harus menggunakan periwayatan. Ya, tidak boleh kemudian tidak menggunakan metode periwayatan. Jadi seperti menulis hadis. Nah, hal yang bisa dipercaya dalam sejarah sebenarnya adalah melalui periwayatan. Sehingga apa yang tidak melalui periwayatan sebenarnya tidak menjadi sumber sejarah yang otentik. Nah, bagaimana kalau itu adalah memoir pribadi yang ditulis oleh para pelakunya sendiri? Maka itu juga bukan rujukan sejarah. Begitu kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani kurang lebihnya, ya. Meskipun ini perlu rincian, tapi bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita adalah tentang jamak muannas salim, ya. Hatta walau kanat, ya, hingga meskipun dokumen-dokumen sejarah itu merupakan muzakkiratin, ya, merupakan memoir, ya, catatan-catatan syakhsiyah yang bersifat pribadi, memoir pribadi, catatan-catatan yang bersifat pribadi. Katabaha ashabuha, yang ditulis oleh para pemiliknya sendiri. Nah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, di sini kita melihat ada kata muzakkirat atau muzakkarat. Ya, di sini kita lihat dibaca kasroh. Posisinya dia sebenarnya mansub karena menjadi khobarnya kata kana. Khobarnya kata kana itu mansub, dan alamat nasabnya kata muzakkaratin adalah kasroh. Kenapa? Karena dia jamak muannas salim, ya, dari kata muzakkar, maknanya, ya, atau muzakkir, pengingat atau catatan, ya, sehingga kemudian muzakkiratin maknanya catatan-catatan atau memoir. Syahsiyatan. Nah, oleh karena itu di sini sifat dari kata muzakkiratin dibaca syahsiyatan, dibaca mansub dengan tanda fathah. Kenapa? Karena kata syahsiyah digolongkan sebagai isim mufrad, ya, isim mufrad. Katabaha ashabuha, kata ashabuha dibaca marfu dengan tanda dhammah karena menjadi fa'ilnya kata kataba, ya. Dibaca marfu dengan dhammah, alamatnya dhammah karena dia termasuk ashabuha jamak taksir. Oke. Kita lanjut pada contoh yang kedua untuk jamak muannas salim yang dirabi nasab, ya. Alamat nasabnya adalah kasrah. Di sini contohnya adalah al-aqaid wal ibadat. Wal ibadat di sini pakai kasrah. Wa alaqatul insan, hubungan manusia, alaqatul insan, wa alaqatul insan, hubungan manusia, ini marfu menjadi mubtada, alamat rafanya dhammah karena isim mufrad.
Al-insani majrur menjadi mudhaf ilaih, ya. Alamat jarnya kasrah karena isim mufrad. Bi khaliqihi, kata khaliq, ya. Ini juga majrur karena kemasukan ba huruf jar. Bi khaliqihi, alamat jarnya adalah kasrah juga karena isim mufrad. Tashmalu atau tashmalul aqaidah, mencakup akidah. Di sini mansub karena menjadi maf'ul bih. Dan wal ibadat, kata al ibadat ini mansub karena mengikuti kata al aqaidah yang mansub menjadi maf'ul bihnya kata tashmul, sehingga kata al ibadat ini mansub. Pertanyaannya apa alamat nasabnya? Jawabannya adalah kasrah. Kenapa kasrah? Karena dia termasuk jam al muannats salim, jamak muannats salim. Kita sampai pada contoh yang terakhir untuk nasab bagi jamak muannats salim, yaitu contoh yang ketiga, ya. Wa alaqatuhu bi nafsihi, hubungannya manusia, alaqatuhu marfu juga karena menjadi mubtada, alamat rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Bi nafsihi, dengan dirinya sendiri, dibaca nafsihi, majrur karena kemasukan huruf jar, alamat jarnya adalah kasrah karena termasuk isim mufrad. Tashmalul akhlaqa, kata al-akhlaqa mansub menjadi maf'ul bihnya kata tashmalu, ya, alamat nasabnya adalah fathah. Kemudian wal mat'umati wal malbusati, di sini kita lihat, ya, al mat'umati dibaca kasrah, wal malbusati dan dibaca kasrah juga, yang maknanya hubungan seorang manusia dengan dirinya sendiri mencakup akhlak, makanan dan pakaian. Nah, di sini kata al mat'umat, ya, mengikuti kata al akhlak yang posisinya mansub menjadi maf'ul bih. Nah, sekarang kalau mansub, apa alamat nasabnya? Maka jawabannya adalah kasrah, ya. Alamat nasabnya adalah kasrah karena jamak muannats salim. Begitu pula kata al-malbusat mansub juga alamat nasabnya adalah kasrah. Sehingga kesimpulannya jamak muannats salim ketika nasab, tanda nasabnya adalah kasrah. Kita masuk pada i'rab yang terakhir untuk jamak muannats salim, itu adalah i'rab jar, ya. I'rab jar. Ini al-jar. Nah, apa alamat jarnya jamak muannats salim? Maka jawabannya alamat jarnya adalah al-kasrah, bil kasrah, al-kasrah. Di sini kita sampaikan dua contoh saja, ya, karena papan tulisnya tidak muat kalau kita berikan contoh banyak-banyak. Oke, jadi yang pertama kita lihat contoh yang pertama. Wahina nadrusul mujtama'al islamiyyah najiduhu khairal mujtama'ati, ya. Yang menjadi contoh di sini adalah kata al-mujtama'ati, ya. Tetapi kita pelajari sebelumnya. Wahina nadrusu, dan ketika kita mengkaji, nadrus, ya. Wahina nadrusu, dan ketika kita mengkaji al-mujtama'a, ya. Mengkaji apa? Al-mujtama'a pada masyarakat, kata mujtama' mansub menjadi maf'ul bihnya kata nadrusu, alamat nasabnya adalah fathah. Kenapa? Karena isim mufrad. Al-islamiyah ini mansub juga. Kenapa? Karena menjadi sifatnya kata mujtama', ya, dan alamat nasabnya adalah fathah karena termasuk isim mufrad. Najiduhu, nah, ketika kita mengkaji masyarakat Islam, masih ada lanjutan tapi saya potong. Najiduhu, kita akan mendapati masyarakat Islam khaira al-mujtama'at, kata khaira menjadi maf'ul bihnya kata najid, ya, maf'ul bih yang kedua bagi kata najid, sehingga dia mansub. Alamat nasabnya apa? Fathah karena isim mufrad. Nah, sekarang kata khaira diidhafahkan atau dimudhafkan kepada kata al-mujtama'at, sehingga kata al-mujtama'at ini majrur, ya. Kata al-mujtama'at ini majrur atau dijarkan. Pertanyaannya, apa alamat jarnya? Itu adalah kasrah. Al-mujtama'at khairal mujtama'ati, tanda jarnya adalah kasrah, ya. Kita sampai contoh yang terakhir untuk jamak muannats salim dalam keadaan jar, ya, yaitu perkataan Syekh Taqiyuddin An-Nabihani dalam kitab Nizamul Islam, wa qad waradat mi'atul ayati fi hadzal ma'na. Kata beliau, wa qad waradat, dan telah datang, wa qad dan sungguh telah, waradat, ya, wa qad dan sungguh-sungguh, waradat telah datang, mi'atul, ya, mi'atul ayat, ya, ratusan ayat. Kita lihat di sini kata mi'atun itu artinya 100,
Jadi kalau mi'at ya, mi'atun ya itu ratusan. Sehingga kata mi'atun ini merupakan jamak muannas salim dari kata mi'ah ya. Sebenarnya bukan jamak muannas salim tapi disamakan dengan, mohon maaf ya, disamakan dengan jamak muannas salim. Tapi ini tidak kita bahas, itu bahas pembahasan lanjutan ya, lanjutan, bukan pembahasan untuk pemula biasanya ya. Oke. Oleh karena itu tidak kita bahas ya. Yang penting ini menjadi marfu, menjadi fa'il dari kata waradat ya, dengan rafa, dengan tanda rafa dhammah. Nah, sekarang kata mi'at ini diidhofahkan kepada kata ayat. Diidhofahkan kepada kata al-ayat. Nah, di sini kita lihat al-ayat ini majrur dengan tanda jernya ya, kasrah. Kenapa? Karena dia adalah jamak muannas salim. Ya, fi hadzal makna, di dalam makna ini ya, yakni tentang satu topik yang beliau bahas ya. Ada banyak, ada ratusan ayat ya, tentang hal ini kata beliau. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, jadi kita lihat dari semua contoh tadi ya, kita sudah dapat mengetahui, insyaallah dapat memahami bahwa jamak muannas salim ketika rafa di rabi dengan tanda dhammah, ketika nasab di rabi dengan tanda kasrah, ketika jar juga ditandai dengan kasrah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.